Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Tsumma amma ba'd. Melanjutkan kembali pembacaan terhadap kitab Hajrul Mubtadi' karya Syekh Dr. Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah al-mabhathul awwal. Bahasan pertama, maqasidul islami fil hajri. Maksud dari syariat Islam ini terhadap perkara hajr, boikot terhadap al-mubtadi', bukan tanpa tujuan, karena syariat ketika menetapkan suatu perintah maupun larangan, menetapkan suatu syariat, terkandung padanya maksud dan tujuan dan hikmah. Berkata Syekh rahimahullah, fawaidul hajri lil mubtadi'i allati qasadaha asy-syar'u katsiratun. Faedah hajar bagi mubtadi' yang dimaksudkan oleh syariat adalah banyak sekali. Katsiratun khabarnya fawaid. Minha ma ya'udu ila al-hajirin al-qa'imin bi hadhihi al-wadhifati syar'iyyati al-aqdiyyah. Di antara faedah-faedah yang banyak itu, di antaranya faedah itu kembali kemanfaatannya dan faedahnya kepada orang yang menghajar itu sendiri, yang menerapkan dan menegakkan boikot kepada mubtadi' yang telah mengemban peran dan profesi yang syar'i ini, yang teranggap sebagai perkara akidah. Telah berlalu bagaimana nukilan dari athar Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Di pertemuan sebelumnya telah dinukilkan. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, seseorang dia berpuasa, salat, beriktikaf, apakah lebih engkau senangi dibandingkan orang yang berbicara menyingkap kedok ahli al-bid'ah? Faqala, maka Imam Ahmad rahimahullah dengan kefaqihannya dan ketakwaannya dan kezuhudannya, beliau berkata, idza qama wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi. Apabila seseorang itu salat, beriktikaf, puasa, maslahat dan faedahnya untuk dirinya sendiri. Namun apabila dia berkata, menyingkap, membongkar, mentahdir ahlul bidah, fa inna ma huwa lil muslimina hadza afdal. Wa idza takallama fi ahlil bidah fa inna ma huwa lil muslimina hadza afdal. Karena amalannya muta'addi. Adapun seseorang yang berbicara, menyingkap, membongkar ahli bidah, yang demikian itu lebih afdal. Jadi manfaat hajrul mubtadi' yang pertama kembalinya kepada pelaku hajar itu sendiri. Dia meraih pahala karena membantah ahli bidah. Ini bentuk-bentuk dari jihad fi sabilillah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yaitu mereka yang menampakkan keislaman secara zahir, dan bersikaplah keras kepada mereka. Siapa yang menengok, menelaah, melihat kepada praktek dari salafus saleh, dan itu didapati dengan banyak sekali di kitab-kitab salaf, niscaya dia akan mendapati bagaimana usul manhaj salafus saleh, bahwasanya perkara hajrul mubtadi' dan tahdir terhadap al-mubtadi' ini termasuk dari prinsip akidah salaf dan manhajus salaf. Lihat bagaimana al-Imam Ahmad memiliki karya-karya bantahan terhadap ahli bidah, ar-raddu 'ala al-jahmiyah wa raddu 'ala az-zanadiqah. Ad-Darimi juga memiliki karya ar-raddu 'ala al-jahmiyah. Al-Imam Al-Bukhari memiliki karya membantah qadariyah dan mu'tazilah dalam kitabnya yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Banyak sekali kitab-kitab salaf yang membongkar kedok ahli bidah, membantah ahli bidah di masa itu. Kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, Asy-Syari'ah lil Ajurri, Al-Ibanah, Ibanatul Kubra maupun Sughra karya Ibnu Battah, Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai. Banyak sekali kitab-kitab salaf yang ditulis di sebelum abad ke-3 Hijriyah dan di sekitar abad ke-3 Hijriyah yang menegaskan bagaimana permasalahan hajrul mubtadi' dan tahdir terhadap ahli bidah ini merupakan prinsip manhaj mereka.
Wa minha ma ya'udu ilal mahjur. Di antara faedah-faedah hajrul mubtadi', tahdir terhadap ahli bidah, di antaranya kembali efek faedahnya itu kepada yang ditahdir. Apa faedahnya? Barangkali dia kembali bertaubat, rujuk dari kesalahannya. Barangkali dia dapat menyadari kesalahan dan penyimpangannya. Atau seminim-minimnya jika dia tidak mau rujuk dari kebid'ahannya, setidaknya terputus darinya dosa jariyah atas kebid'ahannya itu yang diikuti oleh para pengikutnya. Karena jariyahnya berjalan, dia telah mengajarkan, mencontohkan, membawa gagasan dan konsep pemikiran bid'ah. Jika tidak ada yang menyingkap dan memutusnya, maka setiap orang-orang yang tersesat disebabkan dirinya, dia akan menanggung balasannya, menanggung sahamnya. Maka kembali faedah itu kepada orang yang ditahdir, yang dihajar itu. Wa ila amatil muslimin, dan faedah yang lainnya, hajrul mubtadi', tahdir terhadap ahli bidah, ini kembalinya kepada keumuman kaum muslimin. Terjaga akidah mereka, terjaga agama mereka. Naam. Ahli bidah, setiap yang menyelisih pokok-pokok dasar i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, atau larut dalam kebid'ahan amaliyah yang sifatnya mendominasi pada dirinya, penyelisihan terhadap sunnah. Wa ila himayatis sunani minal bid'ah wal ahwa. Di antara faedah-faedahnya juga kembali kepada penjagaan terhadap sunnah, terhadap pokok-pokok akidah dari segala kebid'ahan dan hawa nafsu, sehingga terjaga, terbentengi agama ini. Fal hajru syar'i minhu hajrul mubtadi'. Di antara konsep hajar syar'i, di antaranya adalah hajrul mubtadi', boikot, sikap tegas, tahdir kepada ahli bidah, mereka yang keluar dari himpunan akidah ahli sunnati wal jamaah, di mana hajar itu uqubatan zajriyah muta'addidatul ghayat. Hajar terhadap mubtadi' konsepnya adalah uqubah, hukuman bagi dia, ketegasan sikap terhadapnya, di mana faedah-faedahnya itu banyak sekali berbilang. Wal maqasid asy-syar'iyyah al-mahmudah, termasuk dari maksud tujuan syariat yang terpuji. Di antara faedah-faedahnya wa ya ala ma yali, di atas yang berikut ini. Yang pertama, anna az-zajr bil hajri uqubatun syar'iyyatun lil mahjur. Bahwasanya zajr bil hajr, bersikap keras dengan cara memboikot, memutus hubungan kepada ahli bidah, ini bentuk uqubah, hukuman syar'i kepada orang yang dihajar. Fa hiya min jinsil jihad fi sabilillah. Jadi penegakan hajar, tahdzir kepada ahli bidah, sikap tegas kepada ahli bidah, ini termasuk dari jenis-jenis jihad fi sabilillah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu yang terpuncak tinggi, menjulang. Akidah yang benar itu menjadi jelas, tidak tercampur adukkan, terkontaminasi, terkaburkan. Kenapa dia termasuk jihad fi sabilillah? Karena orang yang menghajar, dia telah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan otomatis dia memaparkan dirinya dalam mara bahaya. Dighibahi, digunjing oleh orang, tidak disenangi oleh orang, na'am. Bahkan dia bisa memaparkan dirinya kepada gangguan-gangguan terhadap dirinya, keluarganya maupun hartanya, terancam dia. Karena dia melakukan kemungkaran dan membongkar kedok pelaku kemungkaran, otomatis akan banyak dan berdatangan ancaman-ancaman yang mengancam dia. Makanya termasuk dari jihad fi sabilillah. Sebagaimana jihad, seseorang akan memaparkan dirinya dalam mara bahaya. Wa adaan diwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tahdir dan hajar terhadap mubtadi' ini termasuk dari konsekuensi penerapan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Taqarruban ila Allah Ta'ala biwajibil hubbi fihi subhanahu wa ta'ala. Semua itu dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam merealisasikan al-hubbu fillah, membangun loyalitas di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas syariatnya. Yang kedua, faedah dari hajar al-mubtadi', ba'thul yaqadhah fi nufusil muslimin minal wuqu'i fi hadhihi al-bid'ati wa tahdhirihim. Ba'thul yaqadhah, menyadarkan, menggugah kesadaran pada diri-diri kaum muslimin. Karena bid'ah itu sesuatu yang terkadang tercampur adukkan dengan hak, sehingga orang-orang yang jahil itu terkecoh dan terkesima dengannya. Makanya penting untuk adanya efek penyadaran, digugah kesadaran itu, karena terlena dia, seperti orang yang mabuk, kepayang. Dia tidak bisa kenali kebatilan sebagai suatu kebatilan.
Makanya pentingnya hajrul mubtadi', mengingatkan umat, menyadarkan mereka dan menggugah kesadaran mereka untuk jangan sampai terjatuh dalam kebid'ahan dan mentahdir, memperingatkan mereka. Yang ketiga, tahjimun intisyaril bid'ah, menghambat, membungkam tersebarnya kebid'ahan itu. Kalau tidak ada yang bicara semua, na'am, seakan-akan kebid'ahan itu menjadi sesuatu yang benar. Apalagi jika dibungkus dengan slogan kebenaran, pengusung dakwah sunnah, pengusung dakwah salafiyah, pengusung dakwah tauhid. Hakikatnya yang mereka usung adalah kebid'ahan yang meluluh lantakkan pondasi agama. Kalau tidak ada yang menyatakan dan membongkar mereka, semua pada diam, bagaimana akan dikenali kebatilan sebagai suatu kebatilan untuk kemudian dapat dijauhi, dihindari. Yang keempat faedahnya, qam'ul mubtadi'i wa zajruhu, melakukan sanggahan, manuver kepada ahli bid'ah, memberikan pressure, tekanan kepada mereka, liyad'ufa an nashri bid'atihi, agar mereka lemah, agar melemah dari menyebarkan kebid'ahan mereka. Jadi penting membongkar kedok mereka sebagai garda terdepan kita semua ahli sunnah wal jamaah untuk membentengi akidah ini dari tersusupi dan terkontaminasi perkara-perkara yang di luar akidah yang benar. Fa innahu idza hasalat muqata'atuhu wan nufratu minhu bata katha'alabi fi juhrih. Karena ahlul bidah itu kalau terwujudkan boikot atas mereka dan umat ditahdir, diperingatkan keras dari mereka, dijauhkan dari mereka, maka mereka pun akan mengecil para ahli bidah itu seperti rubah yang bersembunyi di lubangnya, menciut mereka. Kalau kita terlalu lembek kepada mereka, mereka semakin jumawa. Nah, makanya semakin tersebar kebid'ahan ahli bidah ini karena kita terlalu lembek. Nah, kita terlalu bermudah-mudahan dalam bersikap terhadap mereka. Amma mu'asyaratuhu wa mukhalatatuhu wa tarku tahsisihi bi bid'atihi fa hadha tazkiyatun lah. Adapun justru bergaul dengan mereka, na'am, berbaur dengan mereka dan meninggalkan untuk menggugah kesadaran mereka atas kebid'ahan mereka, tahsis, disadarkan sehingga ahli bidah itu merasa bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah kemungkaran, bukan malah dikesankan bahwasanya ya bagi kita masing-masing ijtihad kita. Lah, tidak ada ijtihad dalam prinsip-prinsip pokok akidah, tidak menerima ruang perbedaan padanya. Sikap-sikap seperti itu tazkiyatun lah, bentuknya sama halnya dengan pujian, rekomendasi kepada ahli bidah. Bergaul dengan dia, bersinergi dengan dia dalam dakwah, gimana? Dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Hamadani, man waqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang memuliakan, respek kepada pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah bahu-membahu dalam menghancurkan Islam. Lihat bagaimana kisah Imam Tabi'in Muhammad bin Sirin. Dikisahkan bahwasanya datang kepada beliau dua orang ahli ahwa. Kemudian izin kepada beliau, nuhaddithuka, bolehkah kami berbincang denganmu? Maka Ibnu Sirin mengatakan la. Kemudian ahli ahwa tadi mengatakan naqra'u alaika ayah, bolehkah izinkan kami untuk memaparkan argumentasi kami walaupun satu ayat saja? Maka Ibnu Sirin mengatakan la, wala nisfa ayah, walaupun setengah ayat saja tidak diberi kesempatan. Kemudian Ibnu Sirin mengatakan la taqumanna anni aw la aqumanna, kalian pergi jauh-jauh dariku atau aku yang pergi. Maka ahlul ahwa tadi mereka pun keluar pergi. Ini sikap salaf, dan ini melimpah ruah didapati athar-athar seperti ini dan sikap-sikap mereka terhadap ahli bidah di dalam kutub-kutub salaf, di athar-athar dalam kitab-kitab akidah melimpah ruah. Ma'ruf ahli bidah di masa itu. Nah, siapa? Tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di masa ini. Adapun tindakan bergaul, berbaur dengan ahli bidah, nah, ini adalah bentuk tazkiyah wa tansyid, bentuk memberikan mereka dukungan moral, suntikan moral, support bagi mereka ketika ahli sunnah kemudian bisa berbahasa-basi dan ketawa-ketiwi dengan mereka. Dan termasuk bentuk taghrirun bil ammah, bentuk menipu orang awam,
Id al-ami mushtaqun minal ama, karena orang awam itu asal usulnya mushtaq, kata dasarnya dari ama, kebutaan. Fahuwa biyad man yaquduhu ghaliban, seperti orang buta, dia mengarah sesuai dengan tuntunan orang yang menuntun dia. Begitu pula orang awam, dia akan ikut arahan siapa yang dia panuti. Muskilahnya menjadi problem besar ketika yang dipanuti itu tidak mendapatkan hidayah pula, tidak tahu jalan, tidak tahu jalannya salaf. Maka kemana terus mereka berjalan? Orang awam yang buta tadi mau dituntun diseret kemana? Nah, ya ke pinggir jurang jahanam, kepada kebinasaan. Fala budda idzan minal hajri 'alal mubtadi', maka sudah barang tentu harus untuk mengkarantina dari mubtadi'. Fala budda idzan minal hajri 'alal mubtadi', maka sudah barang tentu harus untuk mengisolasi diri dari mubtadi'. Istislahan lid-diyanah wa ahwalil jamaah. Tujuannya dalam rangka melakukan perbaikan, penjagaan terhadap agama ini dan keadaan masyarakat jamaah. Wa huwa alzamu minal hajri sihhi listislahil abdan. Isolasi kepada para mubtadi' ini jauh lebih ditekankan dibandingkan hajr sihhi, isolasi untuk tujuan kesehatan, karantina kesehatan yang tujuannya untuk melakukan perbaikan terhadap badan. Karena kerusakan mereka berkaitan dengan kerusakan agama seseorang, bahaya. Wa ba'da an naqala Syatibi rahimahullahu taala ba'd al-athari fi an-nahy 'an at-tawqir al-mubtadi'. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid menukil dari Syatibi. Asy-Syatibi memiliki kitab Al-I'tisam judulnya. Di dalam kitab tersebut beliau membahas luas dan mengupas, meletakkan kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat dalam permasalahan konsep bid'ah dan kaidah-kaidah dalam menilai seseorang sebagai mubtadi'. Asy-Syatibi banyak bicara tentang permasalahan bid'ah amaliyah. Cuman masalahnya beliau terlalaikan dari permasalahan bid'ah i'tiqadiyah yang terjatuh padanya. Syatibi Asy'ari. Naam. Hanya saja kitabnya berkaitan dengan bahasan itu Al-I'tisam yang mengupas tentang konsep kebid'ahan dan kaidah-kaidah dalam kebid'ahan memang disebutkan oleh para ulama bagus peletakannya. Tapi berkaitan dengan bid'ah-bid'ah amaliyah. Asy-Syatibi mengatakan, fa innal iwa'a yujami'u tawqir. Al-iwa itu mujalasah, ramah tamah, saling berkunjung dan bersama dengan ahli bid'ah. Iwa namanya. Mendukung mereka, mensupport mereka dalam bentuk apapun. Yujami'u tawqir. Ini pasti beriringan bersamaan dengan tawqir, respek dan penghormatan, pemuliaan. Wa wajhu dzalika dhahir. Dan sudut pandang yang demikian itu jelas gamblang. Kalau orang beramah tamah dan berbaik-baik dengan ahli bidah sudah pasti itu diiringi oleh sikap tauqir dan pemuliaan, penghormatan. Li'anna al-masya ilaihi wa tauqir lah ta'dhimun lahu li ajli bid'atihi. Karena bentuk berjalan kepadanya, mendatangi dia, menghadiri majelisnya, mengunjungi dia, ini merupakan bentuk pengagungan kepadanya disebabkan karena kebid'ahannya. Waqad alimna anna syar'a ya'muru bi zajrihi wa ihanatihi wa idlalihi bima huwa asyaddu min hadha. Dan sungguh telah kita ketahui bahwa syariat ini memerintahkan kita untuk menaruh sikap tegas, zajr, merendahkan mereka, tidak respek kepada mereka dan mengerdilkan mereka. Kaddarbi wal qatl, bahkan konsekuensinya sampai kepada hukuman efek jera ataupun al-qatl, hukuman mati. Dan ini kembalinya kepada ijtihadnya waliul amr berkaitan dengan kebid'ahan yang tidak sampai menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran. Adapun kebid'ahan yang menjatuhkan pelakunya kepada kekufuran, wajib untuk dihukum mati. Fasara tawqiruhu sududan 'anil amali bi syar'il Islam. Maka jadilah bentuk respek, penghormatan, pemuliaan kepada ahli bidah itu merupakan tindak membuntu, menghalang-halangi untuk menegakkan pengamalan terhadap syariat Islam. Hukum syariat terhadap ahli bidah yang bid'ahnya menjatuhkan mereka dalam kekufuran itu adalah dihukum mati atau bahkan diberi efek jera yang keras. Ini hukum syariat. Bagaimana kemudian seseorang bisa beramah tamah dan bergaul mesra dengan mereka? Wa iqbalan ala ma yudaduhu wa yunafihi. Tindakan beramah tamah, memuliakan mereka ini termasuk dari bentuk
menyambut, membuka lebar-lebar perkara-perkara yang justru bertolak belakang dan menafikan syariat itu. Karena syariat memerintahkan untuk memutus segala perantara yang dapat menggiring kepada pemuliaan terhadap ahli bid'ah. Ini dia malah beramah tamah dan bergaul bersama, bersinergi bersama. Wal Islamu la yanhadimu illa bitarkil amali bihi wal amal bima yunafih. Sementara Islam itu tidaklah runtuh, hancur kecuali disebabkan karena meninggalkan pengamalan terhadap Islam dan meninggalkan pengamalan-pengamalan terhadap perkara-perkara yang menafikan Islam. Dengan ditinggalkan amalan-amalan tersebut, maka jadilah masuk ke dalam Islam perkara-perkara yang bukan termasuk dari Islam, dari akidah-akidah yang rusak, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Wa aidan fa inna tawqira sahibil bid'ah madhinnah limafsadatain ta'udani bil hadmi 'alal Islam. Karena tindakan pemuliaan terhadap pelaku bid'ah, respek terhadap pelaku bid'ah ini praduga kepada kedua mafsadat yang kembalinya itu kepada akhir kesudahan hancurnya Islam. Ihdahuma, yang pertama, iltifatul 'amah wal juhal ila dzalika at-tawqir. Kamu menipu orang-orang awam dan orang-orang bodoh yang enggak paham atas tindakan kamu yang demikian itu. Jalan bersamanya, bersinergi bersamanya, na'am, bahu membahu bersamanya, rukun bersamanya, pemuliaan, respek, pujian, dukungan, na'am. Ini tindakan yang membuat orang awam akhirnya menjadi tertipu, terkesima dengan yang demikian. Fulan saja yang seorang dai tauhid, seorang dai sunnah ternyata bisa ramah tamah dengan dia yang mengusung pemikiran Jahmi, dia yang mengusung pemikiran Murji'. Nah, akhirnya kan membuat rancu semakin. Penggembosan juga terhadap saudara-saudaranya yang berusaha untuk membentengi akidah ini. Fayataqiduna fi al-mubtadi' annahu afdhalun nas. Jadilah kemudian orang-orang awam, orang-orang jahil meyakini bahwa mubtadi' itu termasuk orang yang afdal, yang mulia, yang punya kedudukan. Wa anna ma huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairuhu. Dan bahwasanya apa yang ada pada mubtadi' itu lebih baik dibandingkan yang ada pada yang lainnya. Naam, dia memang mubtadi' tapi begini dan begitu. Kaif. Sumbangsihnya, jasanya terhadap dakwah, betapa banyak yang login karenanya, betapa banyak yang kemudian salat karenanya. Fayu'addi dzalika ila tiba'ihi ala bid'atihi duna tiba'i ahli sunnah ala sunnatihim. Jadi tindakan-tindakan yang seperti ini mengarahkan, menghantarkan kepada pengikutan terhadap kebid'ahan mereka, sehingga ditinggalkan ahli sunnah wal jamaah di atas sunnah-sunnah mereka dan akidah-akidah mereka, ketegaran mereka terhadap prinsip-prinsip sunnah. Dianggap yang itu keras, terlalu kolot. Yang ini saja bisa bergabung kok, bisa bergaul kok, bisa bersinergi kok. Nah, di sisi lain dia telah mengerdilkan atau menggembosi perjuangan saudara-saudaranya dari ahli sunnah. Wa tsani annahu idza wuqira min ajli bid'ati sara dzalika kal hadil muharrid lahu ala insya'il ibtida' fi kulli syai'. Lebih-lebih lagi kalau dia muliakan, dia sanjung-sanjung kebid'ahan tersebut, jadilah dia termasuk sama dengan seperti pendukung, supporter, penyorak bagi pelaku bid'ah itu untuk terus mengembangkan kebid'ahannya. Wa ala kulli halin fatahyal bid'ah wa tamutus sunan. Akhirnya pada kesimpulannya menjadilah bid'ah itu tumbuh subur hidup dan sunnah-sunnah itu mati. Wa huwa hadmul Islam bi ainihi. Dan yang demikian itu adalah tindakan meluluh lantakkan Islam, na'am, secara asalnya. Yang kelima, i'ta'u dhamanah lis-sunani min sya'ibatil bid'ah wa mudakhalatiha li safa'i sunani wallahu a'lam. Ini termasuk faedah hajrul mubtadi', menaruh sikap tegas kepada ahli bid'ah, yaitu memberikan garansi terhadap sunnah-sunnah itu dari kontaminasi kebid'ahan, campur aduknya kebid'ahan menyusup kepada sunnah, sehingga sunnah-sunnah itu safi, terjaga, murni. Qala Ibnu Battah rahimahullahu taala fil Ibanah, i'lamu ikhwani anni fakartu fi sababil ladzi akhraja aqwaman minas sunnah wal jamaah wattarrahum ila al-bid'ati wasyanaah. Katanya Ibnu Battah, ketahuilah wahai ikhwan, aku merenungi sebab kenapa kaum itu, orang-orang itu keluar dari sunnah dan bergelimang dalam kebid'ahan. Wa fataha babal baliyah ala afidatihim wa futiha babul baliyah ala afidatihim wa hujiba nurul haqqi ala basiratihim. Sehingga terbuka gerbang musibah dan bala terhadap hati-hati mereka dan terhijabi mereka dari cahaya yang hak. Fawajadtu dzalika min wajhin. Aku dapati sebabnya dua perkara. Ahaduhuma al-bahthu wat tanqir wa kathratu su'al amma la ya'ni. Berdalam-dalam dan mencari-cari, bertajam-tajam dalam permasalahan-permasalahan dan banyak bertanya tentang perkara-perkara yang enggak perlu dan enggak penting, seperti ahlul kalam.
berdalam-dalam dalam permasalahan filsafat dalam mempelajari agama ini. Wala yadurrul aqil jahluh, wala yadurru al-aqila jahluh. Sementara yang demikian itu ilmu tersebut tidaklah memudaratkan seorang yang berakal. Jahil padanya itu tidaklah memudaratkan. Wala yanfa'ul mu'min fahmuhu. Tidak pula memahami permasalahan-permasalahan itu berdalam-dalam padanya memberikan manfaat kepada orang mukmin. Wal akhar, adapun yang lain, mujalasatu man la tu'man fitnatuhu, bermajlis, bergaul, berbaur bersama orang-orang yang tidaklah merasa aman dari fitnahnya. Wa tufsidul quluba suhbatuhu, di mana bersahabat, bergaul dengan mereka ini merusak hati, merusak akidah, merusak prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwasanya membentengi diri dan menutup segala celah masuknya kebid'ahan, salah satunya adalah dengan memboikot ahlil bid'ah, tidak memberikan ruang sedikit pun untuk mereka itu menyusupkan pemikiran mereka ke dalam akidah kaum muslimin. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.